Dan sesudah ini istiqomah hadir terus, walaupun mungkin tidak menang. Kemarin Gus Yahya sempat mengatakan bahwa Caimin tidak mungkin menang. Tanggapannya gimana Pak? Ya, bagian kita adalah berusaha dan masing-masing kita punya tugas. Biar para pengamat saja yang bertugas untuk mengamati. Yang punya tugas, jalankan saja tugas utamanya. Tugas kami sekarang sebagai calon ya berkeliling mensosialisasikan gagasan, mensosialisasikan ide. Adapun siapa saja berhak untuk memberikan komentar, prediksi, tapi bagi kami yang penting ikhtiar kami kerjakan, dan kami cukup yakin makin hari makin banyak pandangan bahwa perubahan itu dibutuhkan. Ada histori khusus mungkin di Rembang yang melekat gitu Pak Anies? Begini, ini adalah jejak pada Nahdlatul Ulama. Ini salah satu tempat di mana simpul utama dari pendidikan para santri di kawasan Rembang ini. Terima kasih Pak. Begini penjelasan Gus Yahya Buntut Anies Imin, jual nama NU. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil Stakuf menyampaikan klarifikasinya usai nama NU dibawa-bawa oleh pasangan Anies Muhaimin. Ulama yang akrab disapa Gus Yahya ini menegaskan secara organisasi pihaknya tidak berpihak ke kubu manapun dalam menyongsong tahun politik. Jangan ada calon mengatasnamakan NU. Kalau ada calon itu atas nama kredibilitasnya, atas nama perilakunya sendiri-sendiri, bukan atas nama NU, ucap Gus Yahya dalam konferensi pers di kantor PBNU Jakarta belum lama ini. Dijelaskannya juga jika para Kiai NU secara pribadi maupun kelembagaan tak pernah menyatakan sikap resmi untuk mendukung kandidat tertentu. Kalau ada klaim Kiai NU merestui itu sama sekali tidak betul. Selama ini tidak ada pembicaraan terkait calon presiden atau wakil presiden, tegasnya. Sedangkan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor yang juga Menteri Agama KH Yakut Holil Komas alias Gus Yakut hanya menyampaikan imbauan kepada publik utamanya jajaran NU untuk mempertimbangkan rekam jejak para pihak yang nantinya bertarung di Pilpres 2024. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat, tandas Gus Yakut. Gus Yahya respon ucapan Prabowo soal bagi-bagi izin tambang ke PBNU. Sumber berita CNN Indonesia. Gila, mainannya si Bowo sama Jokower bagi-bagi izin tambang. Wah, ngeri. Sadis. Wajarlah. Ini bahaya ini. Udah ada bau-bau kecurangan ini kalau udah seperti ini. Bayangkan belum jadi presiden udah bagi izin tambang. Gimana kalau udah jadi? Ngeri-ngeri, bagi-bagi pulau nanti. Yuk, jangan sampai ini kejadian guys. Buka mata Anda lebar-lebar ya. Bahaya. Ini sudah, aduh, nggak bisa berkata-kata kalau jadi ini. Ini bagi-bagi pulau ini, bukan bagi tambang lagi, bagi-bagi pulau. Teman-teman yang dapat berita seperti ini gimana responnya? Tulis di kolom komentar ya. Gila, sadis. Ketua PBNU Yahya Khalil menyindir paslon Amin tak akan menang di Pilpres nanti. Selain itu, juga mengatakan bahwasannya jangan bawa NU ke politik. Menurut saya, pernyataan ini sangat ironis. Karena Yahya Khalil beserta adiknya Menteri Agama adalah antek Jokowi yang tentunya memihak Prabowo Gibran. Pernyataan Anda hanyalah gap supaya warga NU tidak memilih Amin. Apakah Anda masih ingat pernyataan Prabowo bahwa izin tambang sudah diserahkan kepada PBNU? Ada apa di balik itu semua? Dan ada kabar lagi bahwa Anda dan adik Anda, Menteri Agama, telah mengendorse Erick Thohir untuk menjadi cawapres tapi gagal. Dan uangnya diminta kembali oleh Erick Thohir. Bukankah malah Anda yang menjual NU? Kalau Caimin membawa nama NU ke PKB adalah hal yang wajar, karena PKB berdiri di bawah naungan NU dan Caimin adalah cucu pendiri NU. Yang tak wajar adalah Anda sebagai orang NU mendukung selain usungan PKB yang dilahirkan oleh NU.
Sepertinya Anda dan kawan-kawan sudah terlena dengan fasilitas yang diberikan Jokowi. Ini kami di bawah itu pasti selalu ditanya tadi soal itu tadi. Isarohnya kemana? Masalahnya adalah warga NU ketika dibebaskan malah jadi bingung. Maka perlu ada mungkin isarah Syria. Kalau mau minta bocoran ya nengampel cedak Kaliwungu ya, wong-wong podo nempel karo NU, nah kan gitu. Nah soal pilpres sekarang ya ini memang betul karena memang apalannya Yahanayah ini memang selalu nanya ke PBNU. Ini perlu saya sampaikan ya, jangan jadikan NU ini komoditi untuk jualan, oke? Dan nggak usah kemerungsung, nggak usah metenteng, ini yang penting. Nggak usah kemerungsung, nggak usah metenteng, itu yang penting. Kita ini cuma mau lewat kok. Nah, kita harus lewat dengan selamat sekarang ini. NU-nya selamat, negaranya selamat. NU-nya selamat itu artinya apa? NU-nya ini tidak congkrah, tidak saling bertengkar di antara sesama warga, sesama saudara. Nah, walaupun ada kemungkinan pilihannya beda-beda, ya, jangan sampai bertengkar ya, dengan saudara, itu jangan sampai. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, jangan sampai NU ini dijual-jual seenaknya, itu loh. Itu artinya selamat. Nah itu kemana ya, sabar dikit, sabar dikit. Ya, katanya nengampel cedak Kaliwungu, ya, wong-wong podo nempel karo NU, nah kan gitu. Panen kates tumpak no jaran, nek ono tumpak no jaran, itu aja sudah. Kira-kira begitulah kira-kira. Nah nanti jenengan pada saatnya akan mengerti sendiri lagi. Ya, jadi ndak usah rame-rame, ndak usah ribut-ribut. Wong ini apa namanya, cuma lewatan saja. Kita konsentrasi pada tujuan utama kita di depan, ya. Lah negara juga harus selamat. Negara selamat itu artinya apa? Sistem politiknya aman, tidak terjadi kekacauan, itu namanya selamat. Kedua, negara ini dari apa yang sudah dicapai nggak mundur-mundur lagi. Ya, negara ini kan berjalan, arahnya jelas ini. Lah yang sudah dicapai jangan sampai mundur lagi. Ya sudah dicapai ini harus diteruskan sampai ke tujuan, itu namanya selamat. Ya, jadi kalau kemarin-kemarin saya bilang kepentingan NU terhadap politik Indonesia, satu-satunya kepentingan NU terhadap politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara. Itu dalam pengertian itu. Sistem politiknya selamat, aman, tidak bubar, tidak kocar-kacir, ya, dan perjalanan agenda-agenda negara tidak terputus, apalagi mundur ke belakang. Tapi yang sudah dicapai bisa diteruskan. Itu apa yang hendak kita perjuangkan, kita upayakan di dalam berbangsa dan bernegara ini, termasuk dalam kaitannya dengan pemilu dan pilpres. Okay. Di sisi lain, terekam kamera Jokowi sedang berada di sebuah mal dan tak ada yang menggubris. Sepertinya rakyat sudah muak menyapa dan melihat tampang Jokowi. Ingat Pak Jokowi,
Semua adalah hasil tanaman Anda sendiri. Rakyat sudah cerdas menilai kebohongan yang selama ini ditutupi dengan pencitraan. Sebagai orang Jawa yang seharusnya menjaga malu dan etika, tapi Anda hancurkan sendiri dengan kerakusan kekuasaan. Oke. Jadi kami menangkap pesan dari risalah sarang ini sebagai amanat, sekaligus insya Allah ini adalah tambahan kekuatan baru untuk perjuangan perubahan bagi Indonesia. Di luar sana ada jutaan yang mengharapkan terjadi perubahan, dan para kiai yang kami hormati, kata perubahan ketika dibahas beberapa bulan yang lalu, bahkan sejak setahun yang lalu, banyak yang merespon begini, Pak, kalau masyarakat yang selama ini dapatnya kurang, terpinggirkan, dengar kata perubahan itu menyongsong positif. Alhamdulillah, insya Allah kami tidak terkalahkan lagi, kami tidak terpinggirkan lagi, kami tidak dianggap marginal. Itu bagi yang terkalahkan. Tapi bagi yang sedang hidup dan sudah mapan, sudah merasakan kenyamanan, dengar kata perubahan itu, kami nggak berminat, Pak. Kami inginnya meneruskan kenyamanan ini, kami nggak ingin perubahan. Di pondok ingin perubahan, wong fasilitasnya kalah sama yang di luar pondok. Yang swasta ingin perubahan, wong kalah sama yang negeri. Tapi yang sudah berada dalam titik nyaman, banyak yang mengatakan kami tidak butuh perubahan. Apalagi di Jakarta yang sudah hidup kelas menengah ke atas, di kota-kota, mereka bilang kami tidak butuh perubahan. Tetapi Allah tunjukkan kepada kita beberapa waktu ini kehidupan bernegara kita merasakan suasana yang berbeda. Dulu kita merasa yakin bahwa kita hidup di negara hukum. Ini ada catatannya di sini. Di butir nomor 6, menegakkan hukum dan perundangan supaya meneguhkan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Beberapa bulan ini kita menyaksikan betapa mudahnya aturan negeri ini ditekak-tekuk oleh mereka yang sedang memegang kuasa. Betapa mudahnya keputusan-keputusan itu dibuat sesuai dengan kepentingan yang sedang berkuasa. Mendadak beberapa bulan ini terjadi pergeseran. Mereka yang dulu merasa tidak perlu perubahan, sekarang mereka mengatakan, ya kita perlu perubahan, kita perlu mengembalikan negeri ini menjadi negeri yang menjunjung tinggi adab kehidupan bernegara, kewarasan dalam kehidupan bernegara. Jadi hari ini pesan perubahan bukan saja bergaung pada mereka yang terpinggirkan, terkalahkan, tapi pada mereka yang menginginkan Indonesia dalam real negara hukum, di mana kekuasaan diatur hukum, bukan negara kekuasaan di mana hukum diatur oleh yang berkuasa. Dan ini adalah pergeseran baru yang kita saksikan beberapa waktu terakhir ini. Insya Allah lagi-lagi itu menguatkan ikhtiar kita untuk mendorong perubahan. Pada tanggal 16 ya, hari Sabtu yang lalu kalau tidak salah, itu tanggal 16. Nah itu yang menceritakan ini sebenarnya adalah coach dari Timnas Amin gitu, dia Ahmad Ali begitu kan, dia memang orang Sulawesi begitu ya Mas Hersu. Nah pada saat itu dia menceritakan ketika berkunjung ke Morowali begitu, ini sebenarnya kunjungan ke Morowali ini cukup heboh Mas Hersu. Tapi
yang sudah menunggu, maksudnya sudah menunggu itu sudah ribuan begitu di sana. Tapi Anies ini gagal untuk mendarat di Morowali. Jadi ceritanya tadinya sudah mendapatkan izin Pak Ahmad Ali. Ini kan saya rasa biasanya pergi dengan menggunakan pesawat, para capres ini kemana-mana kan pada menggunakan pesawat jet begitu ya. Dan itu di sana kan ada PT Indonesia Morowali Industries begitu, PT IMIP lah. Nah, yang kita tahu ini PT IMIP ini adalah perusahaan nikel. Kita juga pernah bertemu waktu itu, kita pernah ceritakan kepada pemirsa Record My Verso, kita bertemu dengan salah satu petingginya yang menceritakan soal banyaknya TKA dari Cina di sana, sangat berbeda dengan klaim pemerintah gitu. Nah, PT IMIP ini kan memiliki bandara sendiri begitu. Nah, saya rasa Pak Ahmad Ali ini kan juga seorang pengusaha batubara, pengusaha tambang lah kalau tidak salah. Yang artinya kalau di sana, di Kalimantan maupun di Sulawesi, saya rasa mereka kan saling berhubungan satu sama lain dengan baik begitu. Jadi pesawat ini memang sudah mendapatkan izin mendarat untuk memakai bandara PT IMIP tersebut, Mas Hersu. Tapi ketika ada di atas begitu ya, ketika ini mereka tiba-tiba tidak boleh ketika pihak IMIP mengetahui bahwa ada Anies di dalamnya. Jadi, tadi boleh, tapi kemudian mereka mengatakan oh tidak bisa karena mereka menanyakan dulu apakah ada Pak Anies di situ. Iya ada Pak Anies di sini. Oh kalau gitu tidak bisa begitu. Setelah dilakukan nego-nego begitu menurut Ahmad Ali itu tetap tidak bisa. Kalau seandainya tidak ada Pak Anies itu boleh untuk mendarat. Iya. Biasa sekali karena mereka sangat kecewa akhirnya memberitahukan kepada pihak yang di Morowali padahal mereka sudah menunggu begitu dari pagi.